Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Senin, I love Monday. Senin yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Hari ini tepat tanggal 17 November tahun 2025. Seperti biasa kembali market memberikan analisa buat rekan trader semuanya, agar rekan trader sebelum masuk dalam dunia trading memiliki sedikit acuan, mengetahui informasi. Itu yang paling penting rekan trader. Dunia trading ini, ini dunia yang penuh dengan tanda tanya rekan trader. Salah melangkah, jatuhlah rekan trader di parit. Taunya terperosok ya. Oleh karena itu, mari analisa. Tugas kami memberikan informasi, tugas kami memberikan pandangan, tetapi tugas Anda adalah mengolah analisa yang telah kami berikan. Dan analisa punya rekan trader sendiri, karena itu yang paling terbaik. Taunya sinyal-sinyal itu semuanya kalah dari punya rekan trader semuanya. Sinyal-sinyal trading, informasi yang diberikan, saya memberikan informasi pun juga harus dikaji juga rekan trader. Jangan mentah-mentah ambilnya, wah itu bahaya itu. Jadi harus dikaji juga. Oleh karena itu tugas kami memberikan informasi buat rekan trader semuanya. Panjang kali ini introducing hari ini. Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin kita akan selalu melihat prediksi yang terjadi selama satu minggu sebelum kita masuk lagi di analisa harian dan tema harian. Oleh karena itu, mari kita coba langsung aja melihat apa yang telah kita prediksikan untuk satu minggu ini. Ya, judul videonya udah keluar sih sebelumnya, tapi mari kita coba kembali lagi melihat rekan trader. Oke rekan trader, seperti yang telah kami utarakan bahwa dalam minggu ini kami memperkirakan bahwa untuk indeks dolar Amerika masih punya sedikit peluang untuk mencoba turun ke level yang paling terendah. Ya minimal masuk ke level 98 lah. 98.507 atau 98.362 adalah level paling terendah yang kami coba buat rekan trader. Dan tertingginya itu kami memperkirakan masih tetap berada di seputaran 99.180. Sedangkan untuk Euro USD dalam pandangan kami masih sedikit punya peluang, walaupun hari ini agak sedikit tertekan, tapi dalam pandangan kami Euro USD ini punya peluang yang sangat besar untuk kembali bisa naik lagi ke level 1.16993, walaupun kenyataannya mungkin agak sedikit tinggi, tapi kami tetap beranalisa ya kemungkinan mungkin di seputaran 1.16812, walaupun masih tetap ada peluang juga untuk jatuh hingga level 1.15521. Pound sterling pun gitu. Pound sterling kami menganalisa bahwa pound sterling ini punya peluang agak sedikit kuat juga untuk bisa kembali lagi ke level tertinggi, dan analisa kami dia bisa menembus level 1.32278 atau 1.32455. Sedangkan untuk gold kami memprediksikan bahwa gold masih punya peluang untuk bisa naik lagi. Ekstrimnya itu dia kembali lagi ke zona 4.300, itu ekstrim sekali. Tapi jangan kita kesampingkan bahwa peluang untuk keluar dari zona 4.000 juga sangat besar. Ya, saya memprediksikan memang dia bisa sampai 4.076 merupakan level terendah, supportnya di situ karena 4.000 adalah titik pertempuran. Mereka akan baku tumbuh di situ ya. Walaupun tidak, kalau seumpamanya dia TKO ya mungkin dia jatuhnya itu di sekitaran 3.976. Tapi peluang untuk naik masih besar. Dia akan coba kembali lagi ke 4.200, 4.300 menurut saya tinggi juga itu sebenarnya, tapi ya namanya juga kita memperkirakan ya rekan trader ya. Dan untuk USD Yen Jepang dalam analisa kami masih memiliki sedikit peluang untuk naik. Minimal sampai di 155, ekstremal banget sampai di 156. Tapi 155 kemungkinan masih bisa. Tapi hati-hati, balik kanan bisa saja terjadi dan bisa membuat dia balik lagi ke level terendah di seputaran 152.865. Nah, rekan trader, ini adalah prediksi kami selama satu minggu ini. Ya biasanya prediksi yang kami lakukan itu dia cuma sekitaran itu aja sih. Jadi ya itu adalah prediksi yang coba kami terapkan buat rekan trader. Dan seperti biasa hari Senin, hari yang sangat luar biasa,
Kita memulai hari baru dan tema yang saya angkat hari ini tentang keraguan-raguan buyer. Pembeli ragu-ragu. Gold menunggu non-farm payroll. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia memang benar-benar. Sekali lagi, judul yang saya angkat adalah keraguan-raguan buyer, gold menunggu non-farm payroll. Akhirnya, non-farm payroll kemungkinan besar untuk bulan Oktober dikeluarkan hari Kamis nanti. Kalau data yang coba saya lihat di sini, ini untuk kalender ekonomi hari Kamis itu non-farm payroll itu akan dikeluarkan sekitaran, sabar saya lihat dulu. Ini dia rekan trader. Dari data yang ada, kalender ekonomi non-farm payroll itu dia akan berada di pukul 20.30 hari Kamis. Rekan trader coba melihat bagaimana runtutan dari kalender ekonomi sebelum non-farm payroll itu dikeluarkan. Rabu malam-malam banget, Kamis dini hari, rapat hasil FOMC. Jadi FOMC yang kemarin udah dikeluarkan di mana pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point. Nah, ini akan dirumuskan hasilnya pukul 2 dini hari. Setelah itu hari Kamis rekan trader lihat pendapatan per jam, non-farm payroll, indeks manufaktur Philadelphia, tingkat pengangguran, penjualan rumah lama. Nah, yang rekan trader harus lihat adalah bagaimana prediksi walaupun belum dikeluarkan, tapi sebelumnya ini 22.000. Nah, ini dia belum dikeluarkan karena ya kita lihat kemungkinan masih bisa tentatif, bisa tidak, bisa ya, bisa tidak. Tapi dengan adanya data yang seperti kayak gini, kemungkinan besar memang sudah diprediksikan laporan A1 sudah diprediksikan bahwa kemungkinan data ini akan dikeluarkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa pasar benar-benar akan melihat apa yang terjadi. Berdasarkan runtutan acara setelah rangkuman pertemuan FOMC pukul 2 dini hari dan kemudian data yang sangat luar biasa. Kita masuk di lautan Masalembo. Disinilah pertempuran sebenarnya. Setelah 43 hari data ini tidak ada, 43 hari pemerintahan Amerika ditutup. Saatnya data-data ini sudah mulai bangkit lagi. Dan data-data ini adalah data-data pertempuran yang akan dikeluarkan menyongsong rapat pertemuan FOMC nanti tanggal 10 Desember. Sebelum tanggal 10 kemungkinan besar pun juga akan ada laporan FOMC, laporan non-farm payroll juga di situ rekan trader. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya dan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Kita memang tahu bahwa pertemuan yang terjadi itu di FOMC yang sebelumnya pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point plus ada sedikit sikap hawkish, sikap banci lah ya. Dovish tak mau, hawkishnya juga gak kuat banget gitu ya. Artinya saya bilang sikap banci ya. Nah, inilah yang membuat bagaimana pasar bereaksi dan membuat dolar Amerika sedikit naik dan menekan emas. Nah, dari sini rekan trader, kita akan bisa melihat bagaimana data yang akan dikeluarkan. Data sebelumnya itu adalah 22.000. Dari awal saya udah bilang patronnya itu sangat mudah. Di atas 150 atau 200 naik ke atas itu artinya hawkish benar-benar dolar Amerika akan melayang, akan menekan emas. Tapi kalau seumpamanya di bawah 150, 100, apalagi di bawah 100, oh itu artinya pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan rekan trader. Itu adalah rumus dari non-farm payroll rekan trader ya. Pergerakannya seperti kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat rekan trader sangat wajar hal ini membuat pasar sekarang ini benar-benar akan melihat rekan trader. Pasar akan benar-benar menentukan sikapnya setelah non-farm payroll ini dikeluarkan rekan trader. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat hari ini
Kalau kita lihat hari ini, walaupun pasar gold maksudnya, pasar gold ini telah naik sempat ke 4.100 setelah dia jatuh di hari Sabtu kemarin hingga 4.037, dia naik hari ini. Awal pembukaan pasar Asia 4.104, tapi kemudian dia agak sedikit tertekan keluar menjadi 4.048. Dari awal saya bilang bahwa 4.000 ini ibaratnya jangkar sudah dibuang, tinggal menunggu angin tiup kemana-kemana aja, ya, angin barat, angin timur, utara, selatan, dia akan bergoyang-goyang di situ. Tapi secara garis besar jangkarnya ini sudah tertuju di situ. Nah, dari sini kita bisa lihat. Dan rekan trader, hari ini, besok, sampai menuju non-farm payroll dikeluarkan, akan ada statement-statement yang dikeluarkan. Secara garis besar memang banyak para gubernur sentral bank Amerika juga terbelah. Banyak juga yang menyatakan bahwa ya dengan tingkat inflasi yang masih tinggi, alangkah indahnya kalau seumpamanya jangan atau pemangkasan ini ditahan dulu. Ya banyak seperti kayak gitu, tapi kita akan melihat bagaimana perspektif yang akan terjadi. Ya, kita akan melihat bagaimana perspektif yang akan terjadi. Kembali lagi, semua akan tergantung dari data, Bapak Ibu semuanya. Dari nanti hari Senin sampai hari Rabu, dini hari Kamis, hari Jumat, data yang dikeluarkan, baru pertempuran sudah bisa dimulai. Dari situ kita bisa melihat arah ke depan seperti kayak gimana. Emas ini dia mau larinya kemana, kita akan lihat nanti di saat hal tersebut terjadi. Oleh karena itu sangat wajar buyer saat ini dia masih wait and see. Ya, cerita kasarnya dia ragu-ragu, rekan trader. Dia akan menunggu momen-momen yang tepat. Tapi secara garis besar peluang untuk kembali naik itu masih tetap ada. Kita bisa lihat setelah sampai ke 4.381 dia jatuh, kemudian di posisi kedua kemarin dia naik lagi ke 4.200, dia jatuh lagi. Nah, ini apakah ini akan menjadi rally Paris-Dakar yang sangat tinggi untuk emas? Kita akan lihat bersama-sama, rekan trader. Dan kita akan menunggu non-farm payroll ini dikeluarkan. Kalau memang benar-benar dikeluarkan, datanya akan kita lihat apakah data itu masih di bawah 100 atau 150 naik ke atas. Dari situ kita akan bisa menyaksikan kebijakan yang kemungkinan akan terjadi pada tanggal 10 Desember nanti. Dan kalau seumpamanya kebijakan pada tanggal 10 ini lebih menuju ke pemangkasan tingkat suku bunga sehingga 75 basic point terjadi pada tahun 2025, ya emas agak sedikit terangkat naik, rekan trader. Ya kemungkinan kita bisa tutup tahun 2025 ini ya mungkin sekitaran 4.300-an. Tapi kalau 4.500 kayaknya waduh mesti strong pass juga nih. Waduh, mesti ke warung, mungkin mesti minum ini kali ya, kuning telur kayaknya, sepertinya seperti kayak gitu. Tapi rekan trader, tetap kita akan lihat bahwa pergerakan masih bisa saja terjadi dan data-data yang akan dikeluarkan sampai menuju non-farm payroll ini atau sampai menuju FOMC ini akan menjadi landasan. Tapi secara garis besar masih ada tetap peluang, walaupun di Fed Watch sekarang dari data yang ada di Fed Watch itu dia sudah berada di level 43%. Artinya level 43 menyatakan bahwa kemungkinan tidak jadi itu pemangkasan tingkat suku bunga. Tapi rekan trader sangat wajar, data yang ada di Fed Watch ini adalah data ya sentimen yang terjadi. Tapi sentimen ini kan bisa berubah, rekan trader. Ini terjadi karena belum ada data-data yang masuk, rekan trader. Tapi kalau sempurna data yang masuk, itu lain, rekan trader. Itu pasti akan lain. Kalau data yang masuk menunjukkan bahwa memang ada sentimen untuk pemangkasan tingkat suku bunga, mau gimana lagi Bapak Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu 43% itu adalah data tentatif, selalu bisa saja berubah. Ini juga kita sangat maklumkan karena data-data
yang lain tidak ada. Oleh karena itu kita akan menunggu hingga nanti dalam minggu ini data sudah mulai dikeluarkan, hingga nanti akhir bulan menuju non-farm payroll berikutnya, menuju pertemuan FOMC berikutnya. Di situ kita bisa melihat kebijakan yang akan dilakukan oleh The Fed, sehingga kita bisa menentukan pergerakan emas, pergerakan dolar Amerika hingga menutup tahun 2025. Merdeka. Merdeka. Oke rekan trader semuanya, taunya kalau dengan saya santai, ya santai. Kalau cinta ditolak, dukun kita bertindak Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut analisa teknikal. Bapak Ibu semuanya, analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kalau rekan trader lihat sangat luar biasa. Walaupun sempat tadi naik di posisi yang paling tertinggi di sekitaran 99.094, tapi ada gerakan-gerakan tambahan yang bisa membuat indeks dolar Amerika hari ini terjatuh terkulai lemas. Oleh karena itu analisa saya menyatakan bahwa indeks dolar Amerika punya potensi pelemahan hingga level terendah di seputaran 98.884. Tapi jangan turun-turun dulu. Hari ini saya mau tukar duit, ini naiklah biar saya dapat kurs yang gede dikit. Ya, naik sedikit lah 99. Setelah saya tukar duit baru turun lah ya. Bercanda Bapak Ibu. Ya, jadi dia ini akan turun, analisa saya menuju 98.884 hingga menuju level tertinggi di 99.094. Nanti jangan turun dulu, naik dikit dulu. Nanti kalau saya udah tukar dolarnya baru ya silakan turun ya. Bercanda. Bapak Ibu kalau dengan saya jangan serius ya. Saya ini biasa bercanda Bapak Ibu. Tapi di candaan-candaan saya selalu akan ada informasi ilmu yang ada di sana. Oke. Selanjutnya bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat. Euro angkel saham dolar pergerakan sangat luar biasa hari ini setelah jatuh. Tapi sekali lagi saya bilang, hati-hati, kenaikan bisa terjadi. Ya, kenaikan bisa saja terjadi. Oleh karena itu analisa yang saya angkat, saya bisa bilang bahwa indeks dolar euro angkel saham dolar ini bisa turun hingga level 1.15976. Tapi hati-hati, serangan balik mendadak bisa membuat dia naik kembali lagi ke level tertinggi di posisi 1.16295. Sedangkan untuk pound sterling ini memang benar-benar luar binasa. Pound sterling hari ini rekan trader kita lihat sudah mulai naik kembali lagi. Analisa saya menyatakan hari ini dia akan mencoba mencapai Gunung 9. Gunung 9. Kalau di Indonesia Timur, Gunung 9 itu gunung tertinggi Bapak Ibu. Adalah di Maluku. Dia akan mencoba naik sampai di 1.31923. Tapi hati-hati, serangan balik mendadak, dia juga bisa kembali turun lagi ke selera Nusantara, selera asal, kembali lagi ke level 1.31412. Bagaimanakah untuk gold? Nah ini dia, ini gold ini memang benar-benar luar binasa. Gold ini memang benar-benar bola balik. Nah rekan trader untuk gold, analisa saya, gold ini walaupun kalau kita lihat memang dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi saya masih bisa bilang bahwa hati-hati ya, walaupun sudah terjadi titik perselingkuhan ya antara moving average, artinya kemungkinan turun masih tetap ada, tapi saya bilang hati-hati, dia ini masih punya sedikit peluang untuk naik. Tidak tertutup kemungkinan kenaikan dia itu bisa sampai level tertingginya itu di seputaran 4116 rekan trader. Walaupun waduh itu sangat luar biasa banget, tapi sekali lagi bahwa di tengah penguatan masih tetap ada potensi pembalikan arah. Tapi pembalikan arah itu dalam seperti yang saya bilang 4.000 itu sudah dipantek ya, jangkarnya sudah ada di situ, kemungkinan dia akan mencoba naik turun. Tapi secara garis besar dia masih akan tetap beroperasi di sekitaran 4.000. Oleh karena itu 4.056 sebagai level terendah dan level tertinggi untuk hari ini. Analisa saya menyatakan bahwa 4.116 itu adalah analisa yang coba saya berikan buat rekan trader. Selanjutnya rekan trader analisa sendiri aja menurut punyanya rekan trader ya. Tapi analisa yang saya coba berikan pandangan saya seperti gini ya rekan trader ya. Tidak ada
berita ekonomi juga sih, tapi nanti banyak statement yang ada ya. Jadi harap diperhatikan. Sedangkan untuk USD yen Jepang. USD yen Jepang, rekan trader secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa USD yen Jepang hari ini agak sedikit mengalami penguatan, ya lemah-lemah sedikit lah ya. Nah ini menurut analisa saya dia ini masih bisa akan mencoba, tapi menurut saya udah tinggi kali dia ini ya. Mungkin kalau naik-naik dikit ya palingan yang tertinggi di seputaran 154.934 lah. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa membalikan arah juga masih tetap ada. Peluang untuk kembali lagi jatuh sangat besar. Dia bisa kembali turun di level terendah di seputaran 154.486. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah analisa harian hari ini. Sedangkan untuk kalender ekonomi rekan trader harap rekan trader lihat bahwa untuk kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan, hari ini tidak terlalu ada, tapi untuk kalender yang kici-kici, yang kecil-kecil maksudnya, kita pakai bahasa timur dulu, kici-kici. Nah, akan ada pidato dari William, Jefferson, Lane, Kaskari, ya, Weller. Nah, pidato-pidato ini rekan trader yang memang sangat-sangat memberikan suatu arahan buat pergerakan pasar. Jadi sekali lagi menjelang non-farm payroll, menjelang FOMC, nah ini akan selalu tiap hari akan ada pidato rekan trader. Pidato-pidato ini akan memberikan pandangan tentang pergerakan pasar ke depan. Jadi harap diperhatikan juga rekan trader. Saya akan selalu memberikan informasi buat rekan trader semuanya. Tenang aja ya. Oleh karena itu sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Jangan lupa juga bergabung bersama kami. Ini adalah website resmi kami, amarket.id. Kami selalu hadir untuk rekan trader semuanya, memberikan yang terbaik untuk rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kayak kalau saya seperti standing comedy lebih banyak bercanda. Tapi itulah saya rekan trader. Tapi saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat, terus analisa terus rekan trader. Sekali lagi, ini adalah kajian yang kami berikan untuk rekan trader semuanya menurut pandangan kami. Tapi sekali lagi, yang paling terbaik adalah punya rekan trader sendiri. Oleh karena itu, gunakan analisa kami apabila itu memang baik buat rekan trader. Tapi kalau tidak baik, ya udahlah, dibuang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia. Merdeka.